Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah astagfirullahaladzim ya muridin wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Santri Pak Cirebon 32. Sekarang channel kami akan membahas tentang perang Israel dan Palestina. Kedepannya seperti apa peperangan ini, atau berlanjut semakin besar atau berhenti, kalau berhenti bagaimana seterusnya jalannya peperangan itu. Makanya saya mau coba menghadirkan sosok yang mengetahui tentang perang Israel sama Palestina. Siap, Pak Ahmad? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta hadirkan yang bisa peperangan. Waalaikumsalam. Dari golongan apa? Salah satu yang tugas. Saya peperangan yang di Palestina sama Israel. Iya, saya mau coba menanyakan tentang perangnya Israel sama Palestina. Itu untuk kedepannya itu peperangan yang terjadi saat ini apa akan terus berlanjut atau bisa berhenti dalam peperangan kedua pihak itu? Mohon ceritakan sedikit. Peperangan ini agak kerasan dikit ya, Bu. Dalam perjalanan di mana akhir zaman terjadi. Masalah terjadi di negeri Palestina bisa berhenti ataupun tidak. Karena ini sudah menjadi sebuah perjalanan. Kalaupun saat nanti dalam jarak dekat ada yang namanya gencatan senjata, itu pun tidak akan lama. Hanya memberikan kesempatan pada beberapa pihak untuk mengatur strategi. Berhenti bukan berarti kedamaian akan terjadi saat itu. Semua sudah menjadi perjalanan.
kehidupan Nggih. yang harus diperhatikan itu adalah keimanan seseorang, sikap seseorang saat-saat seperti ini. Apakah mau berubah atau berubah dalam hal apa? Berubah dalam perjalanan hidupnya ke arah yang lebih baik atau terus berjalan dalam kesesatan. Itu yang harus diperhatikan. Masalah peperangan, pertikaian, huru hara, ataupun bencana, itu sudah menjadi jalan yang sudah ditentukan. Tinggal manusianya harus seperti apa dan bagaimana. Berarti itu peperangan jika berlanjut atau seperti apa ya kalau berlanjut nih, Abu? Perangan akan semakin meluas. Tidak hanya di negeri Palestina. Terus berlanjut ke negara-negara lain. Berarti semua negara-negara lain akan ada peperangan gitu, atau skala pihak Israel sama Palestina aja banyak negara-negara lain bantu atau gimana, Abu, ceritanya ke depan itu kalau masih terjadi peperangan? Banyak faktor yang memicu terjadinya perang, di mana manusia yang sudah dikendalikan bangsa iblis dan pasukan akan selalu melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenangan dengan dalih kemanusiaan. Dan banyak masyarakat yang dibutakan ataupun ditulikan dengan kebenaran-kebenaran yang terjadi, ataupun sejatinya kebenaran-kebenaran yang harus mereka jalani atau percayai, hanya akan dibutakan dan ditulikan oleh pemahaman-pemahaman yang sejak kecil mereka paham, ataupun yang didengarkan oleh disebut ulama-ulama akhir zaman yang disusupi pasukan-pasukan Dajjal. Sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, itulah yang terjadi. Kalian sudah memiliki iman, jangan sampai terlalaikan. Nah, jika peperangan Israel sama Palestina itu jika berhenti,
misalkan berhenti nih, akan seperti apa itu kalau berhenti? Maaf, ceritakan sedikit. Hanya sementara. Mengatur strategi atau ya, gimana itu kalau berhenti sementara itu? Ya, dari pihak-pihak, baik itu kedua pihak ataupun pihak-pihak yang bersangkutan, yang bukan atau yang tidak ikut langsung akan mengatur strategi. Karena semuanya pasti ada imbasnya. Semua negara terkena imbas dari kejadian ini. Tanpa kecuali. Dan banyak masyarakat yang membenarkan pemikiran-pemikiran saya. Karena mereka semua sudah disusun. Jangan dikira dengan perasaan kebenaran kalian adalah suatu kebenaran yang hakiki. Karena kalian tidak memakai batin kalian, tidak memakai hati kalian. Yang kalian pakai hanya pemikiran-pemikiran kalian saja. Logika ya. Jadi kalian tidak menyadari dalam tubuh kalian itu banyak unsur. Cobalah dipahami. Tapi kalaupun tidak mampu, ya terserah kalian. Ya, benar. Jadi sikap apa yang harus dilakukan bagi seluruh umat manusia di bumi ini setelah kalau misalkan peperangan itu masih berlanjut atau berhenti? Sikap apa? Hanya satu. Gimana? Kembali ke sejatinya seorang manusia diciptakan di muka bumi ini untuk apa? Jika kalian merasa hanya untuk dunia, bersiap-siap saja. Jadi pesan saya kembali kepada Allah. Menguatkan imannya. Tapi kembali lagi pada diri masing-masing. Itu hak mereka. Itu pilihan mereka. Dan penyesalan itu nanti di akhir saat kematian menjemput mereka. Sekarang mereka bisa berbicara seenak. Nanti telah menjemput kematian, barulah mereka akan menyesal. Jadi jika kalian yang sudah diberi amanah, sampaikan saja kebenaran itu. Walaupun dunia mencaci maki kalian, meremehkan kalian, dan menganggap diri kalian gila,
saja. Insyaallah. Karena kegilaan kalian sudah pernah kalian jalani. Iya. Tidak perlu kalian hiraukan. Insyaallah. Terus berjuang dengan cara dan tuntunan yang telah diberikan guru kalian. Insyaallah. Terima kasih atas ceritanya. Barangkali ada pesan-pesan, monggo sebelum konten ini saya berhentikan, monggo. Terus saja berjuang. Tidak perlu ragu. Insyaallah. Jalankan perintah-perintah yang sudah diberikan. Dan biarkan dunia berbicara apa tentang kalian. Terus saja. Terima kasih banget. Monggo, barangkali tugas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Alhamdulillah wacananya sangat dahsyat, bikin menyentuh hati. Karena kita juga tidak takluan sama. Kita juga masih belajar. Jadi kita semuanya sebagai umat muslim kita harus menguatkan imannya. Jangan sampai seperti tadi yang wejangan tadi itu, jangan sampai setelah dijemput lalu penyesalannya di belakang. Jadi mumpung masih hidup dan masih di sisa umur, ya sebaiknya berbanyaklah minta ampun sama Allah. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.